Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Waalaikumsalam. lagi di channel Abdul Muhi TV, channel yang membahas khusus tentang traffic light, warning light, dan lain sebagainya. Ini tanggal 6 September ya Pak, Siap. 2022. Sebenarnya sih ada tamu ya Pak ini. Saya juga kaget nih sebetulnya. Saya sebelumnya memang kesini hanya untuk membuat konten, tapi saya kesini diundang untuk apa ya Pak? Meliput juga lah gitu ya. Meliput juga. Meliput. Ada yang mengunjungi ke sini. Tapi mungkin Pak Reza yang akan menjelaskan ya. Tamunya dari mana? Saya juga belum tahu nih. Silakan Pak. Siap ya. Jumpa lagi subscriber dan penonton setia channel Abdul Muhi TV. Kita di gedung Research and Development, juga gedung elektronika. Ini sedang siap-siap nih kita nih, karena sebentar lagi udah janjian datang satu rombongan. Dari instansi pendidikan nih, cluenya nih. Instansi pendidikan, kotanya juga sebenarnya deket nih sama kotanya Kang Abdul Muhi. Ini mah satu rumpun. Dikasih tahu nggak nih Kang? Silakan Pak. Karena pengen dikasih tahu, jadi ada teman-teman dosen dan mahasiswa dari ITB. Dari ITB Institut Teknologi Bandung, wabil khusus fakultasnya itu teknik, jurusannya itu adalah atau departemennya teknik fisika gitu, teknik fisika. Jadi beliau dari ITB sudah menghubungi kita sebenarnya mungkin setahun yang lalu juga sudah pernah hubungin, betul. Setahun yang lalu sudah sempat hubungin gitu untuk minta kunjungan industri, tapi terkendala juga karena saat itu sedang marak-maraknya COVID gitu, terus lagi tinggi-tingginya kasus yang varian Delta dan macam-macam, kita belum berani mengiyakan. Apalagi kita memang ya membatasi juga untuk kunjungan. Tapi karena yang sekarang sudah lebih baik, alhamdulillah, kita memperkenankan kunjungan, sekaligus kita juga tukar pikiran, karena biasanya kalau bapak-bapak dosen dari institusi pendidikan punya masukan, kita juga menerima gitu. Jadi ada timbal balik lah, insya Allah. Dan ini kita lagi siap-siap nih, ntar juga Kang Abdul biar meliput juga. Nah, sekarang kita lagi nunggu nih tamunya datang ke sini, nanti kita lanjut ke ruangan meeting PT Kemikon Indonesia. Ini di lokasi di Ring Road yang untuk mekanikal. Ya, terima kasih.
Jadi sejarah singkat yang tadi disampaikan oleh Pak Heru sebagai owner sekaligus founder sudah sempat disampaikan juga tadi mungkin bahwa kita pertama kali itu malah memang mengambil dari ITB Pak. Jadi diceritakan kepada kami juga saat itu memang yang sudah mempelopori untuk traffic light di tahun 89 jalan-jalan belum banyak traffic light saat itu memang dari Bandung begitu kita mengambil dan kita masang di sini. Kemudian kita juga memiliki tenaga kerja yang bisa digunakan untuk berinovasi, kita akhirnya mengembangkan sendiri begitu. Jadi untuk lokasi tadi yang disinggahi yang pertama ini kantor utama, kemudian yang kita datangin ini adalah gedung riset. Jadi kalau ini bangunannya agak tua gitu Pak, ini karena kita terikat dengan peraturan daerah tentang cagar budaya. Jadi bangunan ini termasuk bangunan cagar budaya, peninggalan sejarah bahwa pernah digunakan sebagai rumah dinas Bupati Sleman saat itu, sekitar tahun 18-an, 1800-an. Nah, yang di belakang baru bisa kita ekspansi karena kita membeli tanah di belakangnya. Kalau bangunan tengahnya ini nggak boleh diganti, Pak. Begitu. Terus yang ketiga ini adalah lokasi mekanikal dan gudang di sebelah kampus Alma Ata kalau di Ring Road. Terus yang satu lagi di daerah Purbayan mengarah ke arah Kota Gede untuk pembuatan tiang. Pembuatan tiang tadi mungkin sudah sempat lihat sedikit. Pada dasarnya kita memang model tiang yang sekarang itu menggunakan yang oktagonal segi 8. Itu sesuai dengan perkembangan dan juga permintaan pasar. Tapi yang tadi sempat dilihat ada yang pipa bulat itu juga masih kita memiliki. Terus untuk kita stok juga ada di gudang lumayan banyak untuk tiang-tiang. Nah, terus ini mungkin nanti aja skip dulu. Mungkin lebih ke konsep dasar dulu yang nanti kita kembangkan menjadi diskusi ya. Kemungkinan karena ini berkaitan juga tadi sempat Pak Rizky di WhatsApp juga menyampaikan kami bahwa memiliki laboratorium pengujian cahaya Pak berarti ya, cahaya ya. Karena memang ini apil dan penerangan jalan itu memang pengujian standarnya juga di cahaya Pak. Kalau di apil itu kita menguji nilai kandelanya, nilai terhadap satuan kandela ya minimal untuk satu modul dengan diameter 30 cm di minimal 500 kandel. 500 kandel untuk yang 20 cm itu di antara 450 atau 400 kandel. Tapi kita biasa sudah melampaui itu karena itu mungkin zaman dulu LED itu belum brightness gitu ya. Kalau sekarang kan LED-nya sudah high brightness dan nilai itu sudah tercakup. Kalau untuk di PJU kita mengambil luminansinya dengan lumen satuannya, dan karena PJU itu nanti atau APJ itu speknya itu adalah watt, dia pakai lampu 40 watt, 60 watt sampai mungkin ada yang 160 watt. Nah, akhirnya diambil efikasinya Pak, efikasi cahaya lumen per watt. Jadi standar dari Kementerian Perhubungan lewat PM 27 tahun 2018 yang disyaratkan adalah 100 lumen per watt untuk lampu penerangan jalan. Tapi kenyataannya pengujian kami sudah 140 lumen per watt. Jadi karena penggunaan LED yang berkualitas itu juga menentukan. Ini spesifikasi apil secara dasar itu adalah terdiri dari controller atau perangkat kendali, lampu aspek. Jadi kalau di apil itu disebut aspek Pak. Jadi mungkin ada yang kenal merah kuning hijau, tapi itu disebut aspek merah, aspek kuning, aspek hijau. Jadi satu set apil itu yang 3 warna berarti itu disebut aspek 3 aspek. Jadi lampu 3 aspek. Kalau yang cuman satu warna kuning-kuning atau oranye-oranye biasa untuk warning light, untuk flashing itu disebut 2 aspek gitu. Ada yang lampu 1 aspek, ada digunakan biasa untuk di ini Pak, peringatan sebidang kereta api.
satu aspek kanan dan kiri. Nah, atau di lampu tol untuk di indikator atas juga ada. Untuk yang ketiga adalah tiang penyangga, yang keempat kabel instalasi, dan yang kelima vehicle detector. Nah, karena ini mungkin jurusannya juga teknik fisika, karena seingat saya deteksi atau sensing itu juga termasuk menggunakan asas fisika gitu Pak. Jadi seingat saya ada efek Doppler ya. Efek Doppler itu kenaannya dengan deteksi terhadap radar. Jadi salah satu vehicle detector yang ada adalah radar. Nah, radar ini mungkin jangan dibayangkan radar untuk penerbangan yang dia skupnya besar, tapi kita enggak. Radar hanya miliwatt gitu kita tembakan, efek Dopplernya atau balikannya yang dibaca kembali. Secara operasi kontrol ada yang pre-time operation dan actuated operation. Bedanya adalah yang pre-time kita zaman dulu kita nginputkan berdasarkan survei. Surveinya biasanya 24 jam dibagi 3 shift. Tapi yang sekarang yang udah menggunakan sensor disebut actuated operation. Untuk detektor tadi saya sampaikan di Indonesia maklum atau kita mengerti ada 4 jenis kurang lebih. Loop coil ditanam di aspal, magneto juga ditanam di aspal. Bedanya loop coil itu berarti dia membentuk seperti loop atau bentuk kumparan. Kalau magnet dia sensor magnet. Itu sama-sama di aspal. Kalau yang nomor 3 dan 4 radar dan kamera ini pasti dipasangnya di atas tiang penyangga. Radar itu menggunakan tadi efek Doppler, kalau kamera menggunakan image processing atau deteksi terhadap gambar. Dan image processingnya ini sekarang sudah cukup canggih, bisa face recognition, terus analisa terhadap plat nomor, itu jadi sudah demikian canggihnya sehingga banyak keputusan-keputusan untuk penggunaan detektor adalah sekarang menggunakan kamera. Ini contoh yang tadi loop coil, dia ditanam berupa kabel dan membentuk kumparan. Kalau magnet dia biasanya dari samping gitu mendeteksi di bawah dari samping bahwa ada kendaraan lewat. Yang berupa radar seperti ini Pak, ini radar dia dipasang di atas. Cuman radar itu karena kita menggunakan prinsip gelombang yang dipantulkan dan kembali lagi, ini kurang begitu efektif ketika hujan datang Pak. Hujan datang itu curah hujan di Indonesia kan tropis ya, tinggi gitu. Jadi dibandingkan di Eropa gitu mungkin lebih baik kalau penggunaan radar di sana. Tapi kalau di Indonesia ketika hujan itu pembacaan radar itu kacau. Kita sudah sejak 2004 menggunakan radar itu beberapa kali trouble-nya ada di ketika hujan. Dan yang terakhir kamera. Kalau ini kamera gambarnya ini cuman bentuknya banyak. Kita sudah hampir setiap tahun tuh produk kamera tuh berubah gitu. Jadi kita ngikutin tuh kadang juga beda-beda. Kalau ini tadi yang loop coil. Jadi di Singapura ini masih sering dipakai Pak loop coil. Kalau teman-teman ada yang mungkin ke Singapura, daerah di jalan-jalan besarnya itu ada sigar-sigar atau ada potongan-potongan aspal itu karena dia menggunakan loop coil. Terus untuk model pemrograman ada adaptif, responsif, dan yang ketiga ini gabungan semuanya adalah full responsif yang Comicon kembangkan. Kalau adaptif itu adalah pengoperasian setiap ruas itu dihitung per satuan waktu, jadi per 1 jam, dan akan digunakan kemudian gitu. Jadi dia hanya membaca dulu gitu, membaca dengan sensor itu fungsinya membaca, baru menentukan untuk lamanya hijau. Terus kemudian kalau yang responsif, sensor ini menghitung waktu masuk pada waktu lampu merah, jadi sensor di depan antrian atau jauh sebelum traffic gitu. Yang ketika merah ini berapa kendaraan masuk, jumlahnya itu untuk actuated untuk menghitung hijaunya. Tapi kalau Comicon mengembangkan full responsif, jadi sensor bisa adaptif dan respon. Dia membaca tapi juga menentukan gitu loh. Nah, dia membaca dan menentukan. Jadi sebanyak apapun yang masuk ke lampu merah dari perhitungan itu, tapi ada ambang maksimalnya. Ketika hijau, sebanyak antrian itu juga yang akan dikeluarkan.
harapannya adalah ketika masuk mobil misalkan antrian 50, berarti hijaunya itu harus bisa mengeluarkan 50. Kalau tidak kena batas maksimal, kalau kena batas maksimal nanti dikalkulasi ke berikutnya. Ini untuk membuang antrian. Kemudian yang selanjutnya mungkin, oh ini video produksi, nanti mungkin sekaligus kita bisa lihat. Jadi biji LED-nya kita memang masih impor Pak, walaupun kita sudah tersertifikasi TKDN dari Kemenperin, kita menggunakan biji LED merek Nichia Pak, dari Jepang. Itu kalau di Indonesia, konon kata Nichia-nya sendiri itu kan, karena kita menggandeng Nichia itu, yang untuk traffic light, ya Kumikon yang berani gitu, yang lain kurang berani karena sisi harga Pak. Jadi itu 1:3 dibandingkan LED biasa merek Samsung, merek Cree itu, dia cukup mahal itu LED-nya. Tapi kita sudah menguji sejak kenal Nichia itu di 2002 dulu ya. Itu memang benar dia menjamin 50.000 jam, itu ya terbukti lah gitu untuk ininya, nyalanya. Terus ini biji LED dipotong pakai mesin cutting. Kemudian tetap kita menggunakan tenaga kerja sendiri untuk memasukkan, karena biasanya di pabrik yang sudah kelas industri besar, dia ada inserting mesin. Tapi kalau kita tetap tenaga kerja, karena kita juga punya tenaga kerja yang harus dipekerjakan untuk padat karyanya. Setelah proses inserting ini baru kita soldering. Tadi kalau di video pertama mungkin soldering masih pakai hand soldering, kalau ini kita sekarang sudah pakai solder celup atau deep soldering, atau timahnya dicairkan, si kaki LED-nya dihadapkan ke bawah, dicelup. Ada lagi yang mungkin kalau industri yang lebih besar pakai airflow nitrogen, dia biasanya untuk mikrochip yang kakinya lembut ya, kakinya kecil sekali, itu dia pakai airflow, pakai hembusan dari nitrogen. Tapi kalau kita karena ini aspek, kaki LED-nya juga besar, jadi masih cukup pakai ini di soldering. Untuk melarut dulu dikasih primer. Yang di bawah itu Pak, timah itu Pak, timah yang sudah dicairkan. Jadi kita beli timahnya kiloan itu, terus dilarutkan, dijadikan cair, nanti mesin akan turun. Dia menyambung ini langsung. Ya, ketika sudah jadi baru kita proses selanjutnya ke rangkaian. Yang ini dipasang LED driver untuk catu dayanya. Jadi kalau sekaligus itu tambahan, kalau apil sekarang ini memang sesuai peraturan Kementerian Perhubungan itu harus menggunakan listrik PLN Pak. Jadi istilahnya tidak diperbolehkan lagi menggunakan tenaga surya, kecuali yang sifatnya warning atau WL, warning light, itu masih tenaga surya boleh. Kalau apil yang pengadaan baru ini harus PLN Pak, gitu loh. Karena dulu memang 2000 sampai 2020-an itu mungkin berkembang apil menggunakan tenaga surya Pak ya. Di Jogja juga salah satunya kita pelopornya di 2004 itu kita mulai menggunakan solar cell, menggunakan baterai, tapi ternyata peraturan SDM berbenturan loh, bahwa untuk teknologi berkaitan dengan backbone juga, karena itu kan kalau tenaga surya kita menggunakan frekuensi RF, frekuensi itu tidak diperkenalkan, kita backbone harus tetap menggunakan kabel. Jadi Kementerian Perhubungan bikin peraturan, akhirnya apil semua harus menggunakan PLN. Nah, dari situ karena ini LED-nya ini kan DC, menggunakan 12 volt DC, tegangan yang digunakan di kontrol ada beberapa variasi. Jadi kontrol ada yang pakai 12 DC, 24 DC, ada yang juga langsung 220 AC.
Jadi tergantung bagaimana penempatan nanti di lokasi dan permintaan, tapi tetap ke LED-nya kita menggunakan 12 AC untuk ininya. Nah ini ada yang 220 karena di kontrolnya berarti dia controller 220. Kalau PJU boleh Pak, karena termasuk tidak berkaitan dengan keselamatan Pak. Ya, sebenarnya Apple juga karena ya itu aja berbenturan ada kementerian lain yang mensyaratkan seperti itu. Jadi akhirnya kementerian pembinanya di perhubungan ngikutin gitu loh. Jadi dulu ingat saya tuh Kominfo mengeluarkan peraturan bahwa harus backbone menggunakan kabel, tidak boleh pakai RF. Terus SDM bilang bahwa tenaga surya lebih ke daerah minim catu daya PLN gitu Pak, seperti daerah pelosok itu boleh. Tapi kalau yang PLN nilai KWH-nya lebih murah PLN, karena PLN kita bayar sekarang 1.500 berarti kan 1 KWH. Kalau dengan tenaga surya itu bisa di angka 5.000, 4.000 rupiah gitu, lebih mahal. Ini produksi ke ininya apa ke rumah lampunya. Kalau rumah lampu kita tadi dilihat mungkin profilnya extrusion aluminium yang berupa profil Pak. Jadi kita bisa potong lonjoran 6 meter, kita potong sesuai dengan kebutuhan. Karena ada yang 30 cm, ada yang 20 cm kan panjangnya juga berbeda. Ini lebih ke penghematan juga praktis gitu untuk kita menggunakan. Kalau teman-teman yang lain mungkin masih menggunakan aluminium plat yang di bending atau ditekuk, dibentuk. Kalau kita sudah profil. Standar Pak, internasional juga 20 dan 30 Pak. 20 dan 30. Tergantung kebutuhan. 30 cm biasanya digunakan jalan nasional atau jalan provinsi lah minimal. Kalau 20 biasanya di perkotaan yang jalan ininya masih kecil ya. Iya, nggak terlalu luas bidangnya. Kalau ini produksi tiang tadi mungkin juga kurang lebih sudah dia. Ya, mungkin Apil itu tadi kan sempat disebutkan saya di awal ada ATCS, ada ITS, ada ATMS. Pada dasarnya mereka adalah Apil yang terkoordinasi Pak, atau kita bilang ya, smart lah. Kalau biasanya itu satu simpang, misalkan di Jogja sini ada Tugu, terus ke utaranya ada Jetis, terus ada Monjali, 3 simpang ini tidak terkoneksi. Tapi kalau dengan smart atau istilahnya kita koneksikan, terkoordinasi, ini saling beruntun memberikan nilai tujuan agar SMP-nya atau satuan mobil penumpang per jamnya itu bisa flow gitu Pak, mengalir, tidak tertumpuk di salah satu simpang aja. Nah itu sebenarnya kita kalau Kumikon menyebutnya itu ya smart lah, smart traffic control. Pada dasarnya tuh smart traffic control ini adalah sistem pintar yang menjalankan lampu lalu lintas secara otomatis. Jadi dia tidak lagi menggunakan survei dulu, karena tadi kita sudah menggunakan sensor, di mana sensornya kita menggunakan kamera. Monitoringnya kita bisa real time desktop ataupun smartphone. Desktop ini kita tarik kepada sistem ATCS, bikin control system atau bikin control room, di mana ada CCTV yang bisa dipantau juga. Terus kalau smartphone, memang kalau ini diperlukan untuk bisa digunakan di smartphone juga kita siap. Sistem ini membagi durasi lalu lintas menjadi lebih tepat dan ruas jalan yang padat menjadi lebih lama hijaunya. Dan yang lenggang mendapatkan penyesuaian mengurangi sesuai dengan pengaturan manual. Smart system ini intinya adalah mengambil input data lalu lintas berupa kepadatan kendaraan melalui kamera yang pada dasarnya ya, itu tadi Pak, kita menggunakan full responsive. Kita mengatur simpang secara respon. Tujuannya kurang lebih adalah agar persimpangan juga memiliki beban yang minimal, terus juga rekaman data lalu lintas bila dibutuhkan, terciptanya optimalisasi kinerja jaringan jalan. Karena kalau simpang itu kaitannya dengan optimalisasi kinerja jaringan jalan atau level of service. Itu kalau kaitannya dengan Kementerian PUPR atau Dinas PU, jalan itu ketika OD-nya tinggi, itu apa istilahnya over ininya tinggi,
dia akan pemeliharaan semakin sering gitu Pak. Dia untuk overlay lagi gitu. Jadi ini kaitannya kalau macetnya itu parah, ya semakin banyak pengeluaran lagi untuk memperbaiki jalan gitu. Diagramnya kurang lebih smart itu seperti ini gitu ya. Bisa di tengah ini sebenarnya bisa antara internet atau link komunikasi. Link komunikasi itu mungkin bisa fiber optik juga, bisa wireless. Cuman karena wireless sekarang tidak boleh, berarti ya paling nggak ISP atau internet ini dengan fiber optik. Karena fiber optik pemerintah juga sudah mengembangkan juga di kota-kota besar sudah ada fiber optik gitu. Nah, untuk pada dasarnya smart control ini ada menggabungkan dari di lapangan dan kamera pengawas yang terkoneksi di sisi room atau di ruangan komen dengan menggunakan jaringan internet atau tadi itu. Untuk Kumikon mengembangkan softwarenya bernama Kontras, Pak. Jadi bisa digunakan bagi stakeholder yang istilahnya memerlukan pengaturan tidak harus di lapangan, tapi sebenarnya pengaturan tidak harus di lapangan itu ada risiko juga sebenarnya ketika memang di lapangan tidak terpantau, harus dipastikan itu aman juga untuk mengontrol dari luar simpang. Kalau untuk pemantauan kamera Kumikon ada yang menggunakan PTZ. PTZ itu pan, tilt, and zoom, berarti dia berputar sesuai dengan arah yang kita inginkan, atau kita menggunakan kamera 360 berupa fish eye atau mata ikan, dia melihat ke seluruh simpang secara 360 derajat. Ini digunakan biasa untuk pemantauan karena rekam ketika di simpang itu juga ada data-data yang diperlukan biasanya untuk entah ada tindakan kriminal atau ada laka lantas, biasanya di simpang dari pihak kepolisian juga membutuhkan. Mungkin kurang lebih itu Pak yang kita sampaikan. Saya mungkin tidak memasukkan terlalu banyak PJU di sini karena tadi mungkin jadi kita sampaikan bahwa Menkor Bisnis Kumikon diapel, tapi PJU juga kita ada gitu loh. Pada dasarnya itu mungkin bila ada teman-teman yang bertanya, ada Pak Rizky juga jajaran dosen ingin bertanya, monggo kami buka waktu diskusi sebelum nanti mungkin kita visit ke factory. Terima kasih untuk semuanya. Dari yang saya sampaikan itu dari program dari itu Bapak Ibu Ya, terima kasih Pak Reza Ya, siap. atas paparannya dan sambutan kami pada pagi hari ini. Jadi perkenalkan sekali lagi, saya Rizky dari Teknik Fisika ITB. Kebetulan saya juga tanggung jawab di laboratorium cahayaan. Jadi memang fokus kami di bidang pencahayaan dari sisi rekayasa dan teknologi juga Pak. Ya. Kita untuk aplikasi di dalam lingkungan binaan atau dalam dan luar ruang. Nah, hari ini juga bersama kami rombongan ini ada perkenalkan dari sebelah kiri saya Pak Yogo. Ini juga kebetulan sekarang sebagai ketua kelompok keahlian fisika bangunan di fakultas kami. Beliau juga membawahi bidang pencahayaan. Kemudian di sebelahnya lagi ada Pak Atailah. Ini kebetulan sedang menempuh studi S3 di tempat kami. Beliau ini adalah dosen juga di program studi arsitektur Universitas Maleku Saleh Aceh. Oke. Jadi cukup jauh. Kemudian sebelah sana Pak Seno Nugroho, ini sebagai salah satu tenaga pendidikan di tempat teknik fisika juga. Kemudian Mbak Khalila, ini mahasiswa S2 di teknik fisika. Terus Mbak Larosa, mahasiswa S1, Davira, dan Rafika yang kontak person dengan Pak Reza. Itu Mbak Arinda. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, memang kami tujuannya adalah lebih kepada ingin menambah wawasan Pak ya. Jadi karena
sepertinya memang industri yang spesifik bergerak di bidang teknologi pencahayaan dan aplikasinya itu memang masih terbatas Pak. Mungkin kita sudah pernah meninjau beberapa pabrikan atau produsen di bidang teknologi lampu atau luminer perlampuan, tapi yang spesifik lagi di bidang lampu lalu lintas, nah itu rasanya ya mungkin saya juga belum tahu banyak ya, tapi sepertinya memang tidak banyak. Kebetulan ketika kami memang memutuskan untuk berkunjung ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur ini, jadi besok kami akan ke Surabaya juga. Ini cari-cari ternyata ketemu Nikon, ini salah satu yang mengembangkan Apil ini dan produk-produk lain. Jadi barangkali nanti bisa diberikan arahan atau gambaran atau demonstrasi atau semacamnya yang lebih lengkap lagi nanti mungkin ketika di factory visit Pak Reza, supaya ada gambaran. Jadi memang betul juga yang dari Pak ini, jadi kami juga sebetulnya memiliki beberapa fasilitas terkait dengan pengujian produk-produk pencahayaan dari sisi fotometrinya. Jadi saya sebetulnya ada brosur ya, saya lupa. Ini saya baru, habis ini saya baru ingat, habis saya lupa. Jadi ada, kami punya Gonio fotometer ya. Oh iya, Gonio. Untuk pengujian intensitas kandela itu di berbagai sudut dan bidang ya. Kemudian juga dari situ bisa kami turunkan nilai lumen dan sekaligus artinya lumen per watt atau LPW atau efikasi itu bisa kita keluarkan juga, dan memang betul tadi Pak kita sebut angka 100 ya. LPW yang disarankan sekarang sudah itu cepat sekali naik berubah ya, makin besar bisa 40, mungkin besok 150. Mungkin 5 tahun lagi udah 200 Pak. Jadi memang itu standar itu dibuat sudah beberapa tahun yang lalu. Tapi itu bisa kami lakukan. Kemudian juga warna, dan ini karena juga ada lampu aspek tadi, ada juga sedikit pengalaman kami diminta oleh PT LEM dan industri yang di Soekarno-Hatta Bandung untuk sinyal kereta api. Oh iya, sinyal kereta api yang warnanya hijau. Kalau nggak salah ingat ya, sebelum pandemi sih, saya udah lupa juga. Itu minta ini kan wavelength-nya, panjang gelombang dominan, hijaunya berapa nanometer gitu. Nah itu, saya juga nggak tahu apakah itu menjadi persyaratan kalau di Apil di aspek kameranya harus berapa gitu kan, hijaunya seberapa. Nah itu kami ada, ini juga sebenarnya ada alat portable yang kami bawa, jadi mereka bisa coba di ini. Itu jadi memang kadang-kadang kami menerima juga permintaan dari pabrikan atau produsen, memang mayoritas lokal yang masih menyusun portofolio katalog ya, spesifikasi, jadi memang minta ke pihak ketiga melakukan pengukuran. Dan alternatifnya memang tadi karena ada dari T di Bandung juga kami kenal baik, dan Qualis juga ya itu yang salah satu yang memiliki juga fasilitas lengkap selain tentunya IP dan PLN. Jadi memang tidak banyak yang memiliki fasilitas pengujian di Indonesia. Tapi ya ini memang produknya ya macam-macam, dan sekarang sudah ada LED, jadi sepertinya mudah-mudahan ya setelah pandemi ini mudah-mudahan peluangnya bertambah lagi. Jadi kami juga mencoba bergerilya lagi mencari kemungkinan peluang untuk jadi juga tidak, artinya ini tidak hanya, kami berharap ya tidak hanya berhenti sampai di kunjungan ini gitu Pak Reza ya. Tapi juga nanti barangkali ada semacam kolaborasi atau kerjasama atau apapun istilahnya yang berlanjut seperti dulu mungkin ya, ketika kunjungan baru mulai. Kalau boleh tahu di ITB dulu elektro Pak ya? Dengan elektro, jadi memang sama di tahun 89 saya belum ini Pak, belum gabung gitu. Itu Dikun ya. Pak. Ya, jadi kan ya, karena di Bandung kan juga ada Telnik dulu saat itu Pak ya. Kalau untuk perusahaan Telnik, tapi kan kalau secara institusi belum ini, jadi belinya ke ITB dulu. Ya. Sedang jaya-jayanya itu waktu itu PAU. Mikroelektronik. Iya.
Sekarang sudah banyak. Gitu. Jadi mungkin itu saja Pak dari Siap. kami sebagai pendahuluan. Gitu. Mungkin dari yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Saya mungkin di sini pertanyaannya itu lebih general, ya. Tidak ini. Mungkin di PT Kominfo ini sendiri ada tidak arah pengembangan ke misalnya kenyamanan visual begitu. Jadi kadang-kadang kan ketika kita pergi di lampu merah di area yang agak gelap begitu ya. Begitu ini kita suka ada blind spot ya seperti itu ya. Nah ini mungkin kan aspek yang perlu juga ditingkatkan dalam hal safety gitu ya. Ini mungkin lebih ke pengalaman pribadi gitu ya. Nah itu mungkin yang pertama terkait dengan traffic light. Ya. Nah kemudian yang kedua tadi di presentasi itu disebutkan tentang smart system begitu ya. Nah, smart system ini kan bisa merambah kemana-mana pengembangannya ya. Mungkin tadi mungkin tidak atau saya nggak tahu gitu ya terkait signage mungkin ya. Jadi signage itu kalau belakangan itu kan kita suka ada misalnya pengalihan lalu lintas secara tiba-tiba atau pada hari tertentu begitu ya. Jadi mungkin dengan ada smart signage seperti itu bisa ini ya maksudnya ini bisa lebih efisien gitu ya. Nah, apakah di sini ada arah yang seperti itu begitu? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas pertanyaan dan juga mungkin bahan diskusinya. Mungkin pertama tadi Pak Rizky menyampaikan Pak kita sajikan LHU atau laporan hasil uji yang kita ujikan di Qualis dan ini sama Pak menggunakan Gonio juga Gonio dengan standar ISLM 79. Cakupan yang diambil ya nilainya pun juga mungkin variabelnya ini bisa dimunculkan dari lab Rizky juga di central intensity dan maximum intensity. Kalau untuk kapil biasa kita mengambil ke sini, tapi kalau untuk PJU biasa ke efikasi lumen watt. Nah memang sekarang ini ada arah laboratorium ini kan memang karena pengujian itu adalah salah satu bukti bahwa kualitas barang itu memiliki standar yang baik gitu. Akhirnya yang disasar kembali adalah laboratoriumnya. Laboratoriumnya apakah sudah bisa memberikan dasar nilai yang satu itu tertelusur, dua itu terakreditasi. Nah, memang kenapa saat ini kita menggunakan laboratorium yang tadi saya sebutkan itu cenderung laboratorium besar yang sudah ada, belum kita bergabung dengan kepada laboratorium milik institusi pendidikan, karena satu Pak syaratnya itu adalah dia harus terakreditasikan gitu. Jadi akreditasikan ini sekarang mungkin menjadi pisau bermata dua juga gitu loh, karena berarti laboratorium ini harus punya modal untuk dia terakreditasi dan dia juga harus serving atau istilahnya melayani gitu. Nah kita yang konsumen pokoknya nyari yang bisa lolos duluan nih gitu. itu memang adalah pil pahit yang harus saya sampaikan dan juga mungkin bisa jadi koreksi bersama Pak, karena saya juga kemarin sama alma mater gitu sama kampus di UGM juga ditanya gitu loh, industri lampu masa enggak ini, padahal sama-sama di Jogja gitu loh. Sama kampus juga ditanya gitu loh. Kebetulan Pak Heru kan juga dari ELINS Pak, Electronic Instrument di UGM juga, punya teman yang sudah mungkin jadi dosen di sana juga gitu. Saya juga sebagai alumni situ ditanya juga, lu nggak ngambil ke UGM ini apa pengujian itu, biasanya kalau bahasa Sunda mah hapunten pisan gitu. Kita bukannya nggak mau gitu, karena memang salah satu yang indikasi yang diwajibkan penggunaan laboratorium adalah terakreditasikan, dan terakreditasikan ini memang kita juga mengetahui bahwa kemungkinan laboratorium itu sendiri harus berusaha keras itu untuk sampai bisa terakreditasi. Walaupun kita ya mungkin di kampusnya sudah kan gitu, tapi kalau untuk laboratoriumnya sendiri belum bisa menerbitkan kan, itu yang kadang menjadi ya itu Pak tantangan Pak, itu saya rasa tantangan karena laboratorium besar yang sekarang yang sudah bisa seperti itu. Bahkan Qualis juga ketika referring terhadap tes standarnya ini dia belum kan gitu, dia mengeluarkan yang tidak kan Pak. Jadi kemarin sempat saya menggunakan British Standard Pak, ngambil dari
British standar untuk pengujian terhadap kon atau traffic con gitu ya, kerucut lalu lintas. Nah gitu. Karena saya juga termasuk mengikuti beberapa jurnal di luar negeri, di British standar itu sudah ada untuk traffic con. Di Indonesia saya mengontak kolega di BSN, tidak ada SII, tidak ada SNI, serapan ISC juga tidak ada. Akhirnya saya beli British standar, saya diskusi dengan Qualys, Pak, saya ingin pengujian British standar ini Pak, karena ini 2019, tahun muda nih, saya bisa lebih mengkualifikasikan barang saya itu teruji kualitas gitu. Nah, tapi dia menyampaikan pahitnya bahwa British standar saya belum punya akreditasinya Pak, jadi saya belum bisa menerbitkan dengan logo kan, jadi dia akhirnya menerbitkan hanya dengan logo Qualys, tapi referringnya terhadap standarnya standar BS. Nah itu jadi mungkin yang sedikit saya tahu tentang pengujian juga, karena saya termasuk yang aktif Pak untuk pengujian ini, ke mana-mana mengujikan. Biasa kalau untuk kaitan hazard atau terhadap resiko bahaya, kita menggunakan Sukovindo dan BP4T. Itu untuk pengujian, THD Pak. Ya, THD kita ke Sukovindo karena proses pengujian termasuk APIL ini, jadi pengujian bukan hanya di fotometri Pak, termasuk ada uji hazardous juga, uji terhadap bahaya ya Pak. Tadi mungkin sekaligus menjawab pertanyaan terhadap kenyamanan untuk sisi penglihatan. IMC pun kita juga harus mengujikan. Misalkan kemarin kita kalau IMC ke B4T, ini metode pengujiannya. Jadi memang untuk mengkualifikasikan bahwa barang kita tuh sertifikasinya real gitu, jadi kita harus mencari mana laboratorium yang sudah bisa mengeluarkan. Controller juga kita ujikan juga, dia kontrol metode ujinya biasanya untuk IP, ketahanan air debu. Yang APIL pun tadi juga sebenarnya ini ada IP juga Pak, ada IP, ada IK, vibrasi, salt spray. Salt spray itu berarti semprotan air garam ya, korosi ya Pak ya, dia terhadap korosi. Terus untuk vibrasi, karena pemasangannya di lapangan, berarti ini ada requirement barang ini ketika bergetar itu dengan adanya jalan kendaraan berat itu tidak terpengaruh rangkaiannya. Ini juga salah satu pengujian. Kalau IP memang kita ada referring yang ke IP65 dan IP66. Jadi tergantung bagian mana yang kita ujikan. Kalau IK ini uji bentur ya, hujam, dia menggunakan kuat mekanis. Kuat mekanis IK10 itu berarti bola pejal 1 kilo masalah. Saya kurang lebih ininya ada di pengujian. Oh ini, dia pakai strength-nya mungkin kalau dulu bola pejal ketinggian 1 meter berarti kalau itu. Ya dijatuhkan pada lensa, apakah lensanya pecah atau tidak. Nah, kebetulan ini salah satu teknologi yang kaitan dengan material, Pak. Jadi kemungkinan kita bisa menjamin, jangan IK10 gitu, kita injak dengan saya pun yang berdiri gitu, nggak pecah, Pak. Karena kita mencari produsen lensa itu di dalam negeri juga, kita trigger, Pak. Dulu dia masih pakai poliuretan, terus dia mika akrilik. Akrilik itu jernih, tapi ketika sudah usia pakai lama, dia menguning kecenderungannya. Terus akhirnya pakai PC atau polikarbonat. Nah, polikarbonat akhirnya itu yang cukup bertahan, dia terhadap benturan, terhadap panas dia cukup baik. Jadi kita IK juga cukup aman. Kalau untuk pengujian kurang lebih itu Gonio ini lebih ke penggunaan cahayanya bagaimana untuk hasilnya. Tapi kalau di luar itu secara fisik kita juga ada pengujian lain yang memang serangkaian ujinya cukup banyak. Bahkan untuk rumahnya itu juga sebenarnya kemarin kita diujikan juga, karena box itu termasuk hal yang disyaratkan untuk diuji. Jadi rumah kontrol kemarin diuji juga untuk IP, Pak, untuk ingress protection terhadap air, terhadap debu. Nah ini ya itu mungkin bisa sedikit menambah yang berupa pengalaman dari kami PT Comicon. Kita sudah mengujikan hal-hal tersebut. Dulu memang pengujian itu tidak terlalu menjadi concern ketika kita sudah berhasil membuat produk yang nyalanya bagus, kita lihat di lapangan nggak ada trouble gitu, udah nyaman itu Pak. Kita jualan tuh udah
berasa juara gitu. Tapi kalau ketika sekarang ini syarat dari pelelangan dan pengadaan barang itu sudah demikian parahnya ya, untuk saya bilang itu parah banget karena lampu itu diuji dengan serangkaian mungkin ada 10 uji sendiri lah itu. Padahal kita mau jualan lampu lah. Nah, memang ada baiknya adalah karena kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai standar, tapi tantangannya adalah kita juga di sisi fund atau funding kita juga harus permodalan harus baik, kita juga harus menyiapkan karena di pengujian itu mungkin kalau di laboratorium Bapak juga tahu, tapi untuk Qualys ini salah satu lab yang paling lengkap, tapi swasta gitu ya. Ini kan Qualys kan lab swasta yang paling lengkap saya bilang, karena dia ada uji fotometri, ada uji fisik juga ada, bahkan dia juga punya LS Pro, lembaga sertifikasi produk. Kita mau ISO di Qualys juga bisa gitu. Jadi dia sebenarnya palu gada, semua tuh ada gitu. Nah, itu ujinya tuh cukup mencengangkan gitu. Jadi ketika kita mendaftarkan produk itu di sana disajikan formulir isian produk, isian spesifikasi. Tapi nanti begitu di akhir dari ketemu di bagian marketing, ini mau ditarget berapa lama Pak gitu, 7 hari, 14 hari, atau sesuai antrian gitu. Jadi mereka tidak main ini Pak, istilahnya tidak main tanda kutip sogok, enggak. Mereka buka di depan. Kalau mau sesuai antrian ya udah, berarti flow-nya antrian tuh berapa lama. Tapi kalau dia mau 14 hari karena dikejar untuk proyek, biaya dikalikan berapa. Nanti kalau 7 hari harus cepat jadi, itu dikalikan 3 itu Pak, pasti itu Pak. Dari ongkosnya itu. Luar biasa Bang. Jadi ini apa istilahnya bisnis ya sudah. Kalau laboratorium besar swasta gitu udah mainnya udah bisnis, dia punya penghasilan yang memang dari situ, dan ini luar biasanya sekarang dia menjadi LS Pro-nya untuk sertifikasi SNI tenaga surya Pak, panel tenaga surya. Jadi solar cell itu kan dulu mungkin mahal, terus lama ke belakang 2010 ke belakang nih turun harganya semakin murah, tapi tidak diketahui kualitasnya gitu Pak, karena belum ada SNI-nya. Ada SNI adalah SNI karakteristik, bukan SNI keseluruhan bahwa ini harus wajib SNI gitu Pak. Nah akhirnya di 2021 kemarin SDM mengeluarkan wajib SNI, diberlakukanlah sertifikasi semua yang jualan solar cell di Indonesia, mau impor mau dia, ya saya mesti impor lah, mau impor atau diproduksi di sini sendiri wajib SNI. Dan kemarin ya mitra-mitra kami yang istilahnya pedagang-pedagang solar cell itu ya mengeluhkan gitu Pak, karena uji SNI-nya itu dia minimal itu dengan flow antrian itu mencapai 500 juta itu Pak pengujiannya itu. Padahal itu untuk uji dapatkan SNI aja gitu ya. Nah, itu jadi memang kalau kayak lab Qualys itu saya bilang memang sudah bisnis itu udah dia bukan cakupan lagi untuk melihat kualitas mutu atau itu, tapi enggak, dia udah dijalankan sebagai bisnis dia. Ya tapi kita dibalik lagi kepada tuntutan, kita memerlukan sertifikasi yang betul dan istilahnya tertelusur juga, karena memang salah satu indikasi adanya akreditasi itu kan juga tertelusur, dia alatnya itu sudah punya standarnya dari mana, terus juga dia kalibrasinya kemana, itu tertelusur semua. Mungkin itu Pak Rizky yang saya sampaikan. Kalau kaitannya tadi pertanyaan untuk blind spot itu memang di persyaratan ini Pak, persyaratan Kementerian Perhubungan itu departure angle-nya atau istilahnya sudut sebarnya itu adalah 30 derajat Pak. Jadi cukup kecil sudutnya itu. Karena apa dia 30 derajat digunakan mungkin standar saat itu ya, dengan peraturan Menteri 49 tahun 2014, zaman menterinya Pak E.E. Mangindaan. Nah itu membunyikan memang lampu itu harus terlihat dari sudut yang cukup jauh. Dari jarak yang cukup jauh. Karena dari jarak yang cukup jauh, akhirnya dia mengecilkan sudut gitu, tidak dilebarkan. Kalau mungkin gunanya untuk dia biasnya biar di antrian itu bisa melihat semua, sebenarnya harusnya LED-nya nih cari yang LED yang tidak fokus, yang istilahnya menyebar gitu. Tapi karena speknya itu malah diminta yang 30 derajat, jadi setiap satu biji LED itu kita order ke Nichia Jepang minta yang angle-nya harus 30 gitu. Jadi akhirnya memang dia tajam, fokus dari jarak jauh terlihat gitu. Tapi memang ya itu blind spotnya ketika di bawahnya persis atau mungkin di antrian depan akan terlihat samar gitu. Nah itu biasanya kalau mengatasi itu kita pasang lampu sekunder di seberang jalannya Pak, diikutkan dengan tiang yang ada di lawan arah tapi kearahkan ke
pengguna jalan. Nah itu sebenarnya solusinya seperti itu. Kalau kita tetap mengikuti sudut itu karena itu menjadi standar. Yang kedua kaitannya dengan tadi Pak ya, pengalihan arus seperti itu memang sudah jadi concern kita juga Pak. Itu termasuk di VMS Pak, itu variable message sign. Di integrasinya adalah rambu elektronik tersebut bisa di trigger dari command room atau dari ruang komen bahwa ini akan ada pengalihan karena di depannya ada kemacetan. Misalkan kalau Jogja daerah Tugu Malioboro terjadi kemacetan, dia jauh di sisi utara, timur dan baratnya jangan melewati area Tugu, diarahkan ke lokasi lain atau jalan lain. Itu sudah kita kembangkan juga. Hanya saja Pak, untuk menggunakan ini berarti kita harus ada jaringan gitu loh. Tadi balik lagi ke jaringan, apakah di simpang itu sudah terkoneksi jaringan internet atau fiber optik. Jadi fiber optik kosong pun istilahnya kita kalau internet itu kan karena terkoneksi dengan jaringan global Pak ya. Tapi kalau hanya di Metronet atau istilahnya di metro saja, di dalam kota saja dia juga cukup itu, karena jaringan fiber optik yang biasa dipakai di kota Jogja misalkan ini ya jaringan kosong Pak, itu tidak ada internetnya istilahnya. Dia hanya jaringan fiber optik, gunanya untuk transfer data antara simpang dengan simpang, terus atau kalau misalnya Kominfo itu untuk narik CCTV dengan ruang kontrol. Jadi bisa dibilang membangun jaringan tapi tidak membayar biaya langganan. Kalau kita ke ISP, kita sewa bayar per bulan untuk sewa, tapi memang ada internetnya juga di situ. Gitu. Jadi mungkin kurang lebih kalau VMS kita juga sudah mengembangkan. Sebenarnya mungkin tadi ada di video yang saya lewatkan mungkin ya, sebentar. Jadi ini tadi saya skip, saya lewat karena ini udah advance dari Apil Pak. Jadi ini sudah terapan, saya bilang grade-nya kedua, karena ATCS di perkotaan ini sudah di arterial transport, jadi sudah antar penghubung provinsi. Jadi kemarin kebetulan kita ada proyek dari Kementerian Perhubungan kaitannya dengan ATMS atau Arterial Transport Management System, pembangunannya di Karawang Indramayu, itu menghubungkan arus mudik dari Jakarta ke Jawa Tengah. Itu pasti keluarnya paling dekat adalah Bekasi ke Karawang. Dan kenapa nggak lihat di jalan tol? Jalan tol punya pengurus sendiri, Jasa Marga. Kementerian Perhubungan dia punya tanggung jawab di jalan nasionalnya Pak, gitu loh. Nah kita bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, jadi di jalan nasionalnya gitu loh. Nah di jalan nasional ini pengendara motor itu ketika mudik itu pasti akan pilih jalan keluar dari Bekasi menuju Karawang baru ke arah Jawa Tengah. Nah akhirnya di scoop atau dipasang pertama itu di Karawang. Bagaimana melihat kemacetannya? Nah ini sebenarnya ada ini Pak. Ini VMS nih. Ini VMS ini disebutnya DMS, Dynamic Message Send. Jadi ketika arus kemacetannya itu sudah parah di simpang-simpang misalnya ini di Tanjung Pura, dia akan dikeluarkan ke lingkar luar Tanjung Pura. Ada skema seperti itu ke arah luar. Tapi memang ya ini balik lagi Pak, ini kaitannya sudah tingkat advance, dan kalau di perkotaan dipasang seperti ini kadang-kadang anggarannya tuh nyampe enggak gitu Pak. Itu pertanyaan yang biasanya harus balik lagi ke pemerintah daerahnya, memiliki anggaran yang mencukupi atau tidak, karena scope-nya ini udah advance. Dan juga biasanya kalau daerah yang cukupan saja lah, misalnya yang penting udah traffic light sudah bisa memberikan isyarat merah kuning hijau cukup, dia tidak menggunakan ini ya cukup lah. Tapi kalau memang dia sudah kota besar ya, mungkin ibaratkan seperti di Bandung gitu ya, kota Bandung itu bisa untuk menggunakan itu. Nah ini dari belakang ya, tapi dari depan. Nah di sini Pak, ini terlihat sebenarnya ini sensornya ada 3 nih Pak. Kameranya itu ada 3. Kamera ada 3. Jadi bahkan untuk mendapatkan data yang akurat itu kita nggak cukup dengan satu sensor gitu Pak. Setiap sensor ini punya tujuan sendiri-sendiri. Yang abu-abu ini yang besar ini dia ANPR, Analytic Number Plate
recognition. Dia hanya membaca plat nomor gitu. Dia tujuannya hanya membaca plat nomor. Ini setiap kendaraan lewat ini dibaca plat nomornya. Tapi ini balik lagi, ini harus kita pisahkan. Ini bukan pekerjaan dengan Polri. Kalau Polri kan dia etle Pak, tilang. Kalau perhubungan tuh tidak mengurusi nilang, dia hanya mengurusi transport. Bagaimana nih arus nih lancar. Nah ini yang dibaca oleh kamera ini ANPR nih, plat nomor ini muncul, terrecord di sini, dibaca di titik selanjutnya, di titik bacaan selanjutnya jam berapa. Di sini misalkan jam 7.00, di Indramayu kok dibaca jam 8.00, berarti jarak tempuh dari Kosambi ke Indramayu 1 jam, untuk jaraknya adalah 60 kilo, berarti kepadatan lalu lintasnya cukupan karena berarti 60 km per jam untuk mencapai ke situ. Terus kamera sebelahnya ini biasanya untuk speed gitu. Jadi karena ANPR dia membaca khusus plat nomor, dia yang ini untuk speed, dia punya karakteristik beda sendiri-sendiri. Yang terakhir adalah biasanya untuk counting kendaraan yang lewat, pasnya itu berapa, satuannya adalah SMP, satuan mobil penumpang per jam. Ini tingginya berkisar 9 meter Pak. Ini sebenarnya kalau diturunin gede itu Pak, layarnya itu 3 kali 2 meter, jadi lumayan setengah meja ini, semeja lah, ini 3 kali 2 meter ya. Tapi begitu udah di atas ya kelihatannya kecil gitu. Ya, ini. Nah, ini dilewati dashboard lewat ruang command room gitu loh. Jadi kalau si petugasnya sudah melihat ini wajib pengarahan arus, dia langsung ketik transmit langsung. Gitu. Itu emang ya tadi saya bilang nih, ini udah level grade keduanya di atas April otonom standar. Jadi memang pengembangannya sudah ke arah situ gitu Pak. Ini kameranya kelihatan. Ya mungkin kurang lebih itu Pak, udah sampaikan. Ya pada dasarnya tadi masih berkaitan dengan pengujian, ada lagi Pak sebenarnya Pak, TKDN Pak. Nah TKDN ini yang punya hajat ini adalah Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian dia tidak mau melayani langsung, dia hire 2 BUMN yang memang tugasnya itu sebagai sertifikasi ya, yaitu Sukovindo dan Surveyor Indonesia SI. Nah akhirnya kita harus mengajukannya ya ke antara dua ini, Sukovindo atau Surveyor. Kita ajukan sertifikasi kita terhadap nilai komponen. Nah kita ya alhamdulillah untuk lampu traffic sudah berkisar 49-50% ke atas lah Pak. Dan nilai ambangnya itu sebenarnya di 25% sama 40%. 25% itu berarti barang itu dianggap adalah barang dalam negeri. Kalau 40% berarti lebih dari 40% barang itu berarti wajib dibeli, atau lewat e-katalog itu harus wajib dibeli. Tidak boleh memilih yang di bawah 40%. Itu peraturan dari pemerintah, dari Pak Jokowi ya. Setelah dari situ dirombak semua, pokoknya TKDN dari 40% wajib dibeli karena itu produsen dalam negeri. Ya alhamdulillah itu yang terjadi sekarang di iklim bisnis kita. Bisnis prosesnya nanti mungkin bisa dilihat di belakang, didampingi dengan teman-teman juga. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan. Bila mana ada yang ingin ditanyakan lagi, monggo silakan. Kalau itu nanti lanjut ya kali. Terima kasih untuk waktunya untuk Bapak dari teman-teman. Untuk mungkin acara selanjutnya adalah kunjungan ke produksi. Nah, apabila di dalam produksi boleh sekalian coba ataupun bertanya langsung kepada teman-teman yang ada di sana. Silakan dimanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Nanti akan coba kami bantu jawab seperti itu. Itu Bapak.